Kalau Anies Baswedan, jelas saya coret juga. Karena dia juga sama. Orang ini pintarnya di bawah rata-rata, tapi jago memainkan kata-kata. Dan Pilgub 2017 kita melihat wajah Anies yang sebenarnya dengan memainkan politik identitas untuk mendapatkan kekuasaan. Jijik saya. Ada orang yang lebih mementingkan bagaimana dia berkuasa daripada memikirkan nasib bangsa ketika kelompok radikal ini kelak berkuasa seperti Taliban menguasai Afghanistan dengan hukum agama yang begitu kakunya. Pilkada DKI itu contoh bagaimana kekuatan Ahok dengan partainya, dengan dukungan pemerintahnya, dengan dukungan aparatnya, dengan dananya yang luar biasa, dengan medianya. Ya, kalau kemudian antara gerakan politik dan gerakan umat, ya civil society tidak bersama, ini maka kalah. Tapi alhamdulillah ketika ini menyatu, contohnya itu pilkada, ya, menanglah itu pihak Islam. Tapi alhamdulillah ketika ini menyatu, contohnya itu pilkada, ya, menanglah itu pihak Islam. Tapi alhamdulillah ketika ini menyatu, contohnya itu pilkada, ya, menanglah itu pihak Islam. Saya sudah mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Saya sudah mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Saya sudah mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya itu udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Kenapa survei Capres Anies Baswedan bisa masuk 3 besar? Salah satu faktornya mulai terungkap. Kelompok teroris Jamaah Islamiyah ternyata jadi pendukung Anies Baswedan. Bahkan, politisasi agama pada Pilkada Jakarta 2017 lalu akan dipakai kelompok Jamaah Islamiyah untuk merebut kekuasaan politik pada pemilu 2024 nanti. Hubungan dekat antara Farid Ahmad Oqbah dengan Anies Baswedan sendiri dapat dilihat dari keakraban mereka dari foto-foto di media sosial. Faktanya, Anies sempat bertemu Farid Ahmad Oqbah sebelum ditangkap Densus 88 anti-teror. Yang pasti, hubungan akrab Farid Ahmad Oqbah dengan Anies Baswedan setidaknya sudah terjalin sebelum Pilkada Jakarta 2017. Sedang gencarnya politisasi agama pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, juga tak lepas dari dukungan dari kelompok intoleran ini. Munculnya fatwa haram terhadap Ahok pada Pilkada Jakarta, setidaknya bisa dilacak dari peran Muhammad Zain An-Najah di Komisi Fatwa MUI. Untungnya, Densus 88 anti-teror telah menangkap Zain An-Najah karena ada bukti keterlibatannya dalam terorisme. Upaya kelompok teroris Jamaah Islamiyah merebut kekuasaan politik di Indonesia dapat dilihat dari pendirian Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Partai politik ini diketuai Farid Ahmad Oqbah yang kini jadi tersangka kasus terorisme. Aktivitas politik partai kelompok teroris Jamaah Islamiyah ini dibiaya dari kotak amal yang dibongkar Densus 88. Strategi mereka dalam merebut kekuasaan, memakai politisasi agama seperti yang dipakai dalam Pilkada Jakarta tahun 2017. Pilkada DKI itu contoh bagaimana kekuatan Ahok dengan partainya, dengan dukungan pemerintahnya, dengan dukungan aparatnya, dengan dananya yang luar biasa, dengan medianya. Ya, kalau kemudian antara gerakan politik dan gerakan umat, ya civil society tidak bersama, ini maka kalah. Tapi alhamdulillah ketika ini menyatu, contohnya itu pilkada, ya, menanglah itu pihak Islam.